berbagi mutiara hikmah dengan pemahaman salaful ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Allahumma nafi'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang di channel YouTube kami. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu karya dari para ulama, yaitu yang berjudul Al-Umur Al-Mu'inah ala Sabri ala Ada'il Khalq, yaitu tentang hal-hal yang bisa membantu kita di dalam bersabar menghadapi gangguan makhluk-makhluk yang ada, dan dalam artian di sini adalah manusia. Ini karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ditaklik oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Insya Allah ini akan rutin, kita akan lanjutkan di episode-episode selanjutnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas muqaddimahnya terlebih dahulu, pembukaan dari tulisan atau karya dari ulama yang kita cintai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Di sini Syekh Abdul Razak hafidhahullahu taala memulai dengan ucapan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah seorang hamba dan utusan Allah, dan salawat serta salam untuk beliau, keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau seluruhnya. Kemudian beliau melanjutkan, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikan kepada jiwa-jiwa kami ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikan jiwa kami, karena sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik zat yang bisa mensucikan apa yang ada dalam diri kami. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah pengatur dan pemilik dari jiwa-jiwa yang ada di dalam tubuh-tubuh kami. Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami untuk bisa memperbaiki akhlak kami, dan sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan petunjuk untuk bisa baiknya akhlak kami ini kecuali Engkau. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Dan ya Allah, tolong hilangkan, jauhkan dari kami keburukan jiwa kami, dan sesungguhnya tidak ada yang bisa menjauhkan hal tersebut kecuali Engkau. Amma ba'd. Kemudian beliau menutup pembukaan dari kalimat-kalimat di awal. Beliau melanjutkan, fa inna sabra manzilatun 'azimatun min manazilad din. Sesungguhnya kesabaran adalah atau merupakan kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita. Wa maqamu rafi' min maqamatihi. Dan kedudukan dari kesabaran ini adalah kedudukan yang sangat mulia di dalam agama kita. Wa qad dzakarallahu subhanahu wa ta'ala fi mawatin katsiratin fi kitabihi azza wa jalla. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan permasalahan sabar ini di banyak tempat di dalam Al-Quran. Bal qala Imam Ahmad rahimahullah, bahkan Imam Ahmad menjelaskan kepada kita semua, dzakarallahu as-sabra fil Qur'anil Karim fi aktsari min tis'ina mawdi'an. Sesungguhnya pembahasan masalah sabar ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran itu lebih dari 90 pembahasan. Wa hadza yadulluna dalalatan bayyinatan ala idhami sya'ni sabr wa rafi'i makanatihi. Dari sini kita bisa mengambil
kesimpulan bahwa ini dalil atau petunjuk yang sangat jelas tentang besarnya keutamaan sabar dan begitu tingginya kedudukan di dalam agama kita. Wa hajatil abdi asyadida ilaihi fi babit ta'at liyaf'alaha. Dan butuhnya seorang hamba yang sangat-sangat membutuhkan terhadap kesabaran ini di dalam permasalahan ketaatan untuk melakukannya. Wa fi babil manhiyat liyatrukaha, dan di dalam pembahasan hal yang dilarang oleh Allah untuk meninggalkannya. Wa fi babil masaib al-muqaddarah li alla yajza'a wa yatasakhat, dan di dalam bab ketika mendapatkan musibah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak lemah dan tidak murka terhadap takdir yang ia dapatkan. Fal abdu muhtajun ila sabr. Maka dari itu seorang hamba sangat butuh yang namanya kesabaran. Was-sabru musahibul lil muslim fi kulli ahwalihi. Dan sesungguhnya kesabaran itu adalah hal yang menemani dia apapun keadaannya. Fala fi'la li ta'atin illa bisabr. Tidak ada perbuatan ketaatan kecuali di situ di dalamnya ada kesabaran. Wala tarka li ma'siyatin illa bisabr. Dan tidak ada meninggalkan kemaksiatan kecuali di situ ada sebuah kesabaran. Wala talqiya lil muqaddar al-maqdi bima yurdillah subhanahu wa ta'ala wa la yaskhatuhu illa bisabr. Dan tidaklah seseorang itu menghadapi sebuah takdir yang telah Allah ridhoi atasnya sehingga dia tidak berbuat murka dan marah terhadap takdir yang dia terima kecuali di situ ada kesabaran. Fama ahwajal muslima, maka begitu butuhnya seorang muslim, bal ma asyadda hajatihi ila ayyakuna mutahalliyan bisabr fi kulli ahwalihi. Bahkan teman-teman sekalian, saking butuhnya seorang hamba terhadap kesabaran, maka kesabaran ini akan menjadi perhiasan di dalam kehidupannya sehari-hari. Wa dzikrullahi jalla wa ala lisabr fil Qur'an fi mawadhi' katsira, dan penyebutan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait masalah kesabaran di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Di antaranya anha mutanawwi'ah ya, di antaranya adalah faja'al amru bihi, ada dalam bentuk perintah. Wa ja'an nahyu an diddihi, dan ada dalam bentuk agar kita menjauhi lawan dari sabar, misalnya tergesa-gesa, gampang marah dan sebagainya. Wa ja'at tsana ala ahlihi wa madhihim, dan terkadang ada bab kesabaran itu membahasnya terkait masalah pujian terhadap orang yang memiliki kesabaran. Wa ja'a dzikru ma'adallahu subhanahu wa ta'ala min jazilil thawab wa jamilil ma'ab. Dan terkadang ada bab pembahasan terkait kesabaran di dalam Al-Quran, itu adalah masalah pahala dan balasan yang sangat baik. Wa ja'a al-bisyara al-mutlaq lis-sabirin. Dan terkadang di dalam Al-Quran itu ada pembahasan tentang kabar gembira dengan pasti kepada orang-orang yang sabar. Wa akhbaro subhanahu wa ta'ala annahu yuhibbuhum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Wa annahu ma'ahum ta'yidan wa nasran wa hifdan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar sebagai pembela, penolong dan penjaga. Ila ghairi dzalikum minal anha'i lima ji'is sabr fi kitabillahi Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali pembahasan yang lain yang ada di dalam Al-Qur'an terkait masalah kesabaran. Wa hadza kulluhu yadulluna ala azimi makanati sabr. Dari apa yang kita sebutkan tadi, ini menunjukkan begitu besar dan begitu agungnya kedudukan sabar. Wa alihi manzilatihi, dan begitu tingginya kedudukan dari kesabaran ini. Wa masisul haja ilai, dan begitu butuhnya seorang hamba terhadap dirinya. Wal haditsu anis sabr haditsun wasi. Dan kalau kita bicara masalah kesabaran itu pembahasannya sangat luas. Wa yatanawalu atrafan katsira, dan banyak mencakup hal yang ada di kehidupan ini. Wajawaniba muta'addidah, dan berbagai macam jenis yang ada. Wa sayaktasiru hadithuna anis sabr fi babi muayyin min abwabihi. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan bahas dan meringkas pembahasan yang lebih mengerucut pada suatu pembahasan, yaitu ala wahwa as-sabru ala adal khalq, yaitu sabar terhadap gangguan dari manusia. Kita lanjutkan. Wa minnal ma'lum annal insan fi hadhil haya
la yaslamu min ada'il khalq. Dan kita semua sudah sepakat bahwa tidak ada satupun makhluk yang hidup di dunia ini yang selamat dari yang namanya gangguan manusia. Li'annan nas ajnas, karena manusia itu jenisnya bermacam-macam. Wa mutafawituna fi akhlaqihim wa ma'adinihim wa taba'ihim wa ta'amulatihim. Dan manusia itu bertingkat-tingkat akhlaknya dan gaya hidup yang berbeda-beda dan tabiatnya serta bagaimana bentuk interaksi mereka. Wal muslim yanbaghi ayyakuna mutahalliyan bisabr. Maka seorang muslim itu harusnya dihiasi dengan kesabaran. Wa minas sabr alladhi yanbaghi lil muslim ayyakuna mutahalliyan bihi. Dan di antara kesabaran yang harus dimiliki oleh seorang muslim yang dia berhias dengannya adalah as-sabru ala adal khalq, yaitu sabar atas gangguan manusia. Wa huwa bab tataqasuru katsirun minal himam wan nufus alal ityan. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang banyak diabaikan dan diremehkan di antara manusia dan jiwa-jiwanya dalam memiliki ilmu terkait masalah kesabaran dari gangguan manusia. Walihada kana kalam ahlul ilm fi bayani ma yu'inul mar'i ala sabri ala adil khalq yu'addu nibrasan wa diya'an lil muslim fi hadzal bab. Oleh karena itu, ketika ahli ilmu membahas masalah ini, maka kesabaran atas gangguan manusia itu dikategorikan sebagai hal yang berharga dan sesuatu yang bercahaya bagi seorang muslim dalam masalah ini. Wa hadzal mawdu' alladhi satanawaluhu bitta'liq alaihi wa kalamun muqtata' min risalati li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yatahaddatsu fihi anis sabr. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini ya Syekh Abdul Razak mengatakan ya, dengan taklik, dengan komentar beliau sedikit, yaitu kita akan membahas salah satu karya dari risalah Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan kata beliau di sini ya wa yatanawalu bitafsil jamil mufid lil ghaya dzikril umur mu'ina ala sabr ala adil khair. Yaitu di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sangat jeli dan sangat bagus sekali kaidah-kaidah yang beliau sampaikan agar kita bisa bersabar atas gangguan manusia. Dan dzakara tafsilat fiha la takadu atau la takadu tajiduha fi mawdi'in akhar. Dan kita akan lihat poin-poin dan perincian yang sangat jarang dibahas oleh ulama-ulama yang lain. Farahimallahu min imam, semoga Allah memberikan rahmat kepada imam, wa ma ajmala nusuhahu wa ahsana bayanahu. Begitu indahnya penjelasan nasihatnya dan cara dalam menyampaikan pembahasan ini. Wa jazahu ala ma badala wa qaddamal jazaa'al aufa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terhadap apa yang dicurahkan dan dipersembahkan dengan balasan yang sempurna. Wa askanahu firdausahul a'la. Dan semoga Allah menempatkan beliau di surga yang paling tinggi. Tabaraka wa ta'ala sami'un qaribun mujib. Dan sebagai penutup di sini dilanjutkan wa asallallahu al-karim alladhi yassara lana hadha ta'liq ala kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi dzikri ma yu'inu ala sabr ala ada'il khalq ay yaj'ala dzalika ma'unatan lana ajma'in ala hadha sabr. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan dalam pembahasan kitab yang satu ini, dan semoga hal ini bisa menjadi penopang agar kita bisa bersabar atas gangguan manusia. Wa ayaj'alana min ibadihi sabirin asyakirin. Dan semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur ya, dan hamba-hamba yang bersabar. Li'anna dina nisfan. Karena sebenarnya agama Islam itu cuma ada dua sisi. Yang pertama adalah sabar dan yang kedua adalah syukur. Sabar dan syukur. Lihadza qol, oleh karena itu sebagian manusia pernah mengatakan as-sabru nisfuddin, bahwa kesabaran itu sebagian dari agama. Wa nas'alullaha al-karim ayanfa'ana bima 'allamana. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia agar Allah memberikan manfaat terhadap ilmu yang kita pelajari, wa ayazidana ilman, dan semoga Allah memberikan tambahan ilmu terhadap kita, wa ayaj'ala ma nata'allamuhu hujjatan lana la alaina. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai penolong, ya sebagai penolong dan bukan sebagai yang memberikan keburukan pada kita di hari kiamat. Innahu tabaraka wa ta'ala sami'un qaribun mujib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar dan maha dekat dan maha yang mengabulkan doa-doa. Insyaallah akan kita lanjutkan di episode yang selanjutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi mutiara hikmah dengan pemahaman salaful ummah.